Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Maya Novitasari selaku dosen mata kuliah Akuntansi Keperilakuan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Akuntansi Keperilakuan kelas 8B. Di sini kami akan menjelaskan bab 4 mengenai eskalasi komitmen. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Irfan Warih dengan NIM 1903 1010 47. Yang kedua ada saya sendiri, Dina Undratistia dengan NIM 1903 101054. Yang ketiga ada Brahmantio Wahyu dengan NIM 1903 101062. Yang keempat ada Farah Paradisa dengan NIM 1903 101066. Dan yang terakhir ada Alif Tama Rizky dengan NIM 1903 101073. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Maria Pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi eskalasi komitmen. Eskalasi sebagai keputusan untuk tetap melanjutkan suatu proyek, bahkan ketika berdasarkan hasil analisis ekonomi mengindikasikan bahwa proyek harus dihentikan. Menurut Ruskala tahun 1999, eskalasi komitmen merupakan keputusan untuk menambah alokasi sumber daya kepada proyek yang gagal pilot atau yang menuju gagal filing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori yang menjelaskan eskalasi komitmen. Ada beberapa eskalasi komitmen yang dapat dijelaskan dengan teori sebagai berikut. Yang pertama, substitution theory. Menurut Brockner 1992, teori ini menjelaskan bahwa manajer yang dari awal telah memiliki tanggung jawab atas suatu proyek akan cenderung melakukan proyek tersebut meskipun kondisi proyek ekonomi yang mengindikasikan proyek sebaiknya dihentikan. Kedua, teori keagenan. Menurut Baseman 1994, tindakan eskalasi komitmen terjadi karena individu ingin memaksimalkan kepentingan pribadi berupa impression management. Dan yang terakhir, teori pengambilan keputusan yang berbasis pada proses kognitif manusia. Menurut Baseman 1994, berdasarkan teori ini, eskalasi disebabkan kesalahan kognitif berupa bias persepsi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Tama Rizky Gustianto, NIM 1903 111073. Saya akan menjelaskan materi tentang paradigma eskalasi komitmen. Yang pertama, the unilateral escalation paradigm. Pada the unilateral escalator paradigm ini, semua justifikasi terjadi eskalasi komitmen adalah terletak dalam individu. Yang kedua, the competitive escalation paradigm. Pada competitive escalation paradigm, eskalasi komitmen juga didorong karena ada persaingan dengan pihak lain. Perkenalkan, saya Dina Undratistiana NIM 1903 101054. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai mengapa eskalasi komitmen terjadi. Di sini terdapat banyak alasan tentang munculnya escalation, yaitu diantaranya yang pertama ada bias persepsi atau perceptual bias. Bias persepsi terjadi ketika individu telah memiliki keputusan tertentu dan memilih informasi-informasi secara selektif untuk mempertahankan komitmen pada keputusan yang akan dipilihnya. Yang kedua yaitu mengenai bias pertimbangan atau judgmental bias. Keputusan diambil setelah menyaring informasi yang akan digunakan untuk mengambil keputusan selanjutnya. Pada contoh manajer kredit, ketika ada informasi negatif mengenai kelancaran kredit klien, maka individu akan cenderung melanjutkan komitmen pada tindakan yang akan dipilihnya, yaitu dengan memberikan tambahan kredit. Yang ketiga yaitu mengenai impression management. Penghargaan yang didasarkan pada hasil saja akan mendorong eskalasi komitmen. Misal saja pada manajer kredit yang memutuskan untuk memberi kredit kepada tuan B. Apabila penghargaan yang didasarkan pada hasil, maka
Manajer kredit akan menyembunyikan hasil yang buruk melalui eskalasi komitmen. Dan yang terakhir yaitu mengenai competitive irrationality. Competitive irrationality merupakan situasi yang mana terdapat dua pihak yang melakukan tindakan tidak rasional atau dalam hal hasil yang akan diperoleh kedua belah pihak. Sangat sulit untuk mengidentifikasi tindakan irasional secara spesifik yang dilakukan oleh manajer masing-masing pihak. Itu tadi presentasi dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Farah Paradisa, NIM 1903-101066. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengurangi eskalasi komitmen. Menurut GOS 1997 menyatakan terdapat 3 cara akuntansi yang dapat digunakan untuk mereduksi eskalasi komitmen, yaitu yang pertama umpan balik yang tidak ambigu. Umpan balik yang tidak ambigu mendorong suatu pencarian strategi-strategi alternatif yang lebih tepat. Yang kedua ada progress report. Individual bersifat bounded rationality atau mempunyai keterbatasan rasional. Individu mempunyai keterbatasan untuk mengevaluasi seluruh informasi yang tersedia sebelum mengambil suatu keputusan. Laporan kemajuan diharapkan dapat membantu individu dalam mengelola informasi sehingga mengurangi bias keputusan karena memperbaiki konsistensi dan kualitas judgement. Asron 1992, Johnson dan Kaplan 1991, Kennedy 1993. Dengan menelaah kemajuan proyek, maka dapat diketahui alasan-alasan terjadinya penyimpangan atau kegagalan sebagai dasar dalam keputusan selanjutnya. Yang kedua ada future benefit. Riset terdahulu mengidentifikasi bahwa pembuat keputusan berdasarkan keputusannya pada biaya historis atau sunk cost atau biaya-biaya yang sudah dikeluarkan daripada biaya yang manfaat masa depan. Ketersediaan informasi biaya dan manfaat masa depan bermanfaat bagi pembuat keputusan, harus melakukan pertimbangan dan tidak membiarkan sunk cost mempengaruhi keputusan atas investasi tambahan, karena tindakan yang kita ambil seharusnya berorientasi pada masa depan dengan mengevaluasi hanya pada biaya dan keuntungan yang akan datang. Itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai eskalasi komitmen di akuntansi. Yang pertama ada MDM Cheng pada 2003, yaitu menguji efektivitas proyek hard rates dalam penurunan komitmen pada proyek yang tidak ekonomis. Yang kedua, Dipan Kargos pada 1997 yang menguji mengenai fenomena eskalasi dalam suatu proyek modal. Yang ketiga, ada Vincent Kasong pada 2010, yaitu eskalasi komitmen dianggap sebagai cara untuk melindungi reputasi dan marketability manager sebagai akibat dari pengelolaan proyek yang gagal. Untuk yang terakhir ada Richard Rivers pada 2014 yang berkelanjutan suatu proyek yang gagal terjadi pada banyak aspek baik pada sektor bisnis maupun sektor pemerintah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi materi yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.